Sobat GKI, jumpa lagi dalam ibadah Remaja Pemuda GKI. Gimana nih kabarnya? Semoga semakin baik ya. Kami juga mau menyapa teman-teman yang sedang mengalami pergumulan. Kini, Tuhan mempersatukan kita melalui ibadah Ignite, mengingatkan kita untuk yuk menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam tangannya. Meski dalam situasi pandemi, kita tetap dipersatukan dengan saling mendoakan. Nah, boleh dong kita juga berbagi sukacita kasih dengan memberikan tanda hati ke kanan dan ke kiri di sebelah kita, dan juga ke layar untuk sobat kita yang sedang beribadah sendiri. By the way, kalian tahu gak sih? Kita sudah 1 tahun 6 bulan dibentuk Tuhan dengan cara yang virtual. Kita diajar ibadah, rapat, paduan suara, dan sebagainya secara virtual. Banyak deh terobosan-terobosan baru sejak pandemi. Dan tentunya itu semua tidak lepas dari tuntunan Tuhan yang nyata banget. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengingat, meyakini tuntunan Tuhan bagi kita semua saat melewati gurun dunia. Kita nyanyikan Tuntun Aku Tuhan Allah. Kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Lagu tadi ngingetin kita akan kebaikan Tuhan. Kebaikannya bukan sekedar Tuhan ada bareng kita dimanapun dan bagaimanapun situasi kita. Tapi Tuhan ngajak kita ke zona yang baru, yang kita gak kenal sama sekali. Yang di situ sebenarnya
kita jadi punya pengalaman baru. Tapi jujur, kita sering banget nih menolak tuntunan Tuhan. Gak mau diajak adaptasi cara baru. Maunya ya nyenengin diri sendiri. Gak mau belajar, alasannya repot atau malas. Padahal Tuhan lagi persiapin dan perlengkapi kita. Mari kita bersama berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami belum menjadi pembawa damai. Kami belum berdamai dengan situasi baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami belum mengajak, mengajari, dan menyemangati sesama kami untuk hidup secara baru di era yang digital. Kami masih mementingkan diri sendiri, unggul sendiri, dan tega meninggalkan yang lain. Bahkan jujur, kami masih hidup dalam kebencian. Karenanya kami melakukan penghinaan. Kami hidup dalam perselisihan. Karenanya kami menghadirkan kebimbangan bagi banyak orang. Terkadang kami menyesatkan hingga membuat banyak orang cemas dan sedih. Bapa, ubah kami menjadi baru, pembawa cinta kasih, pengampunan, kerukunan, dan kegembiraan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang dengan kesungguhan menyesali segala kesalahan, dengarlah berita anugerah dari Yoel 2, ayatnya yang ke-12 sampai 13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Di dalam Kristus engkau diampuni. Mari kita ucapkan salam damai dengan memberikan tanda hati. Salam damai, salam damai. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak berteguh di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh.
dan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang sangat mengerti keberadaan kami pada saat ini, mengerti isi hati dan pikiran kami, mengerti perjalanan pengalaman kehidupan kami. Hari ini kami datang memohon pertolongan-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami memahami di tengah-tengah setiap gejolak yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami juga memeliharanya dan mampukan kami juga untuk menghidupinya dalam perjalanan kami berikutnya. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memperhatikan Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak rekan-rekan untuk merenungkan doa ini. Doa yang diungkapkan seorang anak muda oleh karena pengalaman dalam perjalanan kehidupannya. Doanya bunyinya begini. Ya Tuhan, aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa memilih untuk menghindari luka itu. Aku sudah terluka. Dan ketika aku bertemu dengan Dia yang adalah pujaan hatiku, Tuhan, Ia menangis, Ia terluka. Dan kini aku hanya bisa menunggu Dia memaafkan aku, menunggu Dia menerima aku apa adanya. Ya Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita perhatikan isi doa itu. Pertama-tama, ia menyebutkan dalam doanya bahwa Tuhan, saya tidak bisa menghindari luka itu. Betapapun ia dibesarkan dari keluarga yang baik-baik, betapapun ia ada di lingkungan yang katanya orangnya baik-baik, betapapun ia berada bersama-sama terus dengan orang yang katanya baik-baik, tapi ternyata di dalam hati manusia itu sadar tidak sadar, termasuk di dalam hati anak muda itu ada tuntutan-tuntutan, ada kemauan-kemauan yang kalau itu tidak terpenuhi maka ia kecewa. Di saat yang sama, orang-orang yang ada di sekitarnya yang tadi katanya baik itu ternyata seperti dia juga. Ada tuntutan-tuntutan, ada keharusan-keharusan yang ia lakukan, dan ketika ditujukan kepada dia, ia terluka. Ia bisa dimarahi, ia bisa dihukum. Di dalam satu komunitas, yang satu mengharapkan komunitas ini bisa sampai pada tujuan itu, akan tetapi yang satu ini punya keterbatasan. Oh, kamu harus bisa. Dan ketika bicara kata-kata kamu harus bisa, dia mulai dengan saya tidak layak. Wah, saya nggak mampu. Waduh, gawat. Dan aduh, saya hancur. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kalimat doa itu ingin mengingatkan kepada kita. Betapapun kita ada di tempat yang baik, yang namanya manusia itu pengalamannya harus siap untuk terluka. Yang kedua, saudara-saudara, setelah orang ini mengalami luka, perih, sakit, marah, kecewa, sadar tidak sadar dia berusaha untuk menyembuhkan dan memulihkan rasa sakitnya itu. Caranya bagaimana? Ya, dia lukain lagi orang lain. Makanya tadi dalam doa dia bilang, Tuhan, pujaan hatiku, kekasihku terluka. Ya, sadar tidak sadar ternyata lukanya di masa yang lalu, kepahitannya di masa yang lalu, ia bagikan, ia beberkan, ia lukai orang lain. Dan cilakanya adalah yang jadi korban adalah orang yang mengasihinya, orang yang dekat kepadanya. Saya kira rekan-rekan muda mesti paham ini, dan itu dalam keseharian kita. Kalau kita dekat kepada seseorang, apakah dia kekasih kita, apakah dia sahabat kita, kalau dekat sungguhan, siap-siap. Kita akan tahu bagaimana jelek-jeleknya. Tetapi di saat yang sama kita juga jadi korban akan kejelekan-kejelekannya itu.
Ya karena dekat. Itu yang kedua, saudara-saudara. Orang itu cenderung melukai lagi. Dan rasanya itu ada seperti kepuasan tersendiri begitu. Kalau sudah melukai lagi. Tapi nantinya terus jadi, aduh saya salah. Sudah melukai. Nah saudara-saudara, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita melihat apa yang menjadi pengalaman hidup kita. Ketika kita ada dalam realitas seperti itu. Lalu kita berdoa kepada Tuhan kan. Selain Tuhan tolong sembuhkan situasi ini. Kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya. Kenapa? Supaya saya nggak nyakitin lagi orang lain. Kan sekarang yang penting adalah lalu prosesnya gimana nih? Supaya kita sembuh. Apa yang mesti kita lakukan nih? Bagaimana Tuhan mau menyembuhkannya nih? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan sebenarnya berangkat dari keinginan untuk sembuh. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Ini cerita yang tidak asing ya, cerita Yakub yang bergumul dengan Allah. Ya, terjadi di penyeberangan Sungai Yabok. Saudara-saudara, kisahnya Yakub bangun dan kemudian membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya menyeberang, dan setelah itu tinggallah Yakub seorang diri. Dan ketika Yakub seorang diri, disitulah terjadi peristiwa pergumulan Yakub dengan Allah. Alkitab kita menggambarkan bahwa ia berjumpa dengan seorang laki-laki dan kemudian bergulatnya sampai fajar. Saudara-saudara, sebentar kita lihat kalimat seperti ini. Seorang laki-laki bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. Kita pernah ya lihat film-film orang berkelahi begitu ya. Paling-paling adegannya berapa lama. Itu aja udah bonyok-bonyokan begitu. Udah babak belur mukanya. Udah keluar darah begitu ya. Itu film kan, coba film. Bagaimana kalau gulatnya sungguhan, saudara-saudara? Artinya apa? Yakub itu mengalami titik di mana dia sakit dalam kurun waktu yang cukup panjang. Gulat itu kan cenderung dengan istilah tegang. Yakub itu mengalami tegang dalam kurun waktu yang begitu panjang. Siapa yang mau mengalami proses seperti itu? Tidak mau. Siapa yang mau sakit seperti itu? Tidak mau. Yakub mengalami yang tidak mau dia alami. Yakub menjalani pengalaman itu. Saudara-saudara, digambarkan dalam bacaan kita juga pangkal paha Yakub dipukul sampai terpelecok. Yakub yang tadinya bisa berjalan dengan baik, maka ya setelah dipukul dan pahanya terpelecok, dia tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau selama ini pangkal pahanya itu benar-benar dijadikannya senjata untuk lari dari setiap perbuatan-perbuatan di masa lalunya yang memalukan. Kalau kita lihat bacaan sebelumnya kan itu posisi Yakub yang dikejar-kejar oleh Esau kan. Untuk berlari butuh paha, mengandalkan paha. Dan sekarang yang paling diandalkan untuk lari tidak bisa diandalkan lagi. Yakub mengalami hal itu. Saudara-saudara,
Bagi saya ketika melihat teks ini, maka yang paling dalam adalah ketika perkelahian itu ada dialog di dalamnya. Kemudian orang itu bertanya, "Siapa namamu?" Saudara-saudara, bertanya siapa namamu itu bukan semata-mata bertanya untuk mencari tahu jawab identitas. Namanya Yakub, enggak. Tetapi di balik pertanyaan itu sesungguhnya ada kedalaman makna. Dan itu adalah sarana yang baik untuk membuat Yakub pulih. Kalau saudara-saudara tadi di bagian pembukaan kita bersama-sama mendengarkan bagaimana saya sakit hati, aku terluka dan bagaimana pulih. Mari kita lihat pertanyaan itu, siapa namamu? Itu pertanyaan yang penting. Kenapa? Saudara-saudara, sebenarnya bukan yang ditanya sekedar identitas namanya. Tapi siapa Yakub yang sehingga jadi orang seperti sekarang ini? Ini bukan sekedar nama saya Yakub, tetapi adalah sebuah nama. Ya, saya adalah anak kedua dari Ishak. Saya punya saudara. Aku Yakub. Siapa? Yakub yang punya saudara namanya Esau, dan aku telah menipunya. Aku telah menukar hak putra sulung dengan makanan yang dibuat oleh aku. Yakub, siapa? Aku yang melarikan diri karena ketakutan. Yakub, siapa? Aku yang pernah ditipu oleh Laban, pamannya sendiri, dengan memberikan Lea, bukannya Rahel. Aku Yakub yang kemudian baru memperistri Rahel setelah bekerja kepada Laban 7 tahun lagi. Saudara-saudara, jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang mendorong Yakub untuk memutar kembali apa yang terjadi dengan dirinya dan dengan jujur mengatakan, ini aku yang kotor itu. Ini aku yang mau mengakui semua yang aib itu, memalukan itu, yang jahat itu. Ini aku yang tidak pantas itu. Ini kan membutuhkan proses yang panjang dan begitu susah dan berat, orang banyak gengsinya kan. Ini aku loh, yang kalian selama ini anggap keren, tapi sebenarnya aku gak sekeren-keren gitu. Ini aku loh, yang orang-orang terkenal katanya pintar, aku tuh ya sebenarnya gak pintar-pintar. Aku punya banyak cara, aku tuh sebenarnya ya bodoh lah. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang yang diajak berkelahi itu sudah bertanya dan mendapatkan jawabannya Yakub, maka orang itu mengatakan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Oke, betul, itu realita Yakub yang dulu. Engkau sudah bayangkan Yakub itu siapa? Siapa orangnya? Jahatnya seperti apa dan siapa yang sudah jadi korban kejahatannya? Yakub itu siapa yang diperlakukan orang lain seperti apa dan seperti apa luka dalam hatinya setelah mengenal siapa, bagaimana dirinya? Berubahlah. Tinggalkanlah. Engkau bukan lagi Yakub, tetapi Israel.
Yakub dikatakan sebagai sosok yang bergumul. Dan kemudian Yakub dikatakan sebagai sosok yang menang karena apa? Ia telah menerima masa lalunya, ia telah menerima segala perbuatan kesalahan, kejahatan yang pernah dilakukannya. Ia terbuka, ia jujur, ia berani mengungkapkan itu apa adanya. Itulah pemenang. Pemenang adalah dia yang berani. Pemenang adalah dia yang membanggakan bukan karena dia menutup-nutupi. Tapi dia mau berproses dari apa yang buruk itu. Jadi kan tahu apa yang harus diubah. Jadi kan tahu apa yang harus segera dihentikan. Jadi kan tahu apa yang harus segera dibaharui. Saudara-saudara, tidaklah berlebihan kemudian ketika Yakub menamai itu tempat aku melihat Tuhan. Tetapi nyawaku tertolong. Ia menghayati ada sesuatu yang baru. Pengalaman dia bersama dengan Tuhan membukanya, membaharuinya. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang direkam sedemikian rupa oleh Yakub. Menjadi sesuatu yang membuat segala sesuatunya baru. Rekan-rekan yang terkasih, rekan-rekan muda Gereja Kristen Indonesia. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita dengan jujur, apa adanya, kita dengan teliti berupaya untuk tidak melewatkan sedikit pun, maka di situ sebenarnya kita sedang memulai sesuatu yang baru. Apa itu? Mulai untuk sembuh, mulai untuk pulih. Ada banyak orang tidak kunjung dari kesembuhan, tidak kunjung mengalami kesembuhan. Oleh karena dia tidak pernah jujur dengan kenyataannya dan dia tidak pernah jujur dengan dirinya sendiri. Tapi ada banyak orang mengalami pemulihan ketika dia jujur dengan kenyataan yang sudah terjadi dalam hidupnya. Panggilan kita sebagai orang muda Kristen, ketika kita bersama-sama diajak sebagai gereja untuk mari memulihkan keadaan negeri ini, mari memulihkan komunitas kita, mari memulihkan. Pasti harus mulai dari dalam diri sendiri. Dan itu mulai dengan bicara tentang siapa saya. Apa yang salah, apa yang tidak berkenan. Diakui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau berubah, engkau selamat, bahkan engkau menyelamatkan banyak orang, memulihkan banyak orang. Meskipun kita pernah terluka, bukan berarti kemudian kita menghentikan segala-gala aktivitas kita. Tetapi justru karena kita pernah punya luka, kita jadi paham apa itu luka. Dan kita juga mesti berproses, kita juga jadi tahu bagaimana proses memulihkannya. Tuhan memulihkan kita sekalian. Amin. Rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam kesempatan yang baik ini kami mau bersatu hati untuk negeri kami ketika kami bersama-sama masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit maupun tempat-tempat kesehatan lainnya. Berikan mereka perlindungan, berikan mereka kekuatan dan semangat sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kami juga mengingat saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat kami, dan siapapun yang terpapar COVID-19 di tengah-tengah kesakitan yang sedang mereka alami, di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan yang melanda hati dan pikiran mereka. Tuhan kiranya berikan damai sejahtera, ketenangan dan kesembuhan. Sebab kami percaya Engkaulah yang paling memahami bagaimana kondisi setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan ketika situasi pandemi ini membuat kami memperbaharui segala macam aktivitas kami. Segala sesuatu dilakukan dengan online, daring. Mampukanlah kami menyesuaikan diri, khususnya teman-teman kami yang belajar dengan cara daring dengan berbagai macam hambatan yang dialaminya. Mampukan kami boleh beradaptasi dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga secara khusus ya Tuhan berdoa untuk kaum lansia dan mereka yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi digital. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan terus sukacita ketika belajar dengan cara yang baru ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, agar mereka terus boleh mengupayakan apa yang baik bagi kemajuan, pemulihan dalam merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah doa kami, doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, setelah kita menerima pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan ke gereja masing-masing ya. Pengajaran Alkitab yang mendasari persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari
kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu-lah kami persembahkan hidup kami. Segala yang kami miliki, bahkan segala aktivitas kami. Studi, pergaulan, pelayanan kami hanya bagimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sobat, di gereja kita, GKI, ibadah itu tidak pernah usai. Kalau sekarang kita sudah sampai di pengutusan, maka kita akan melanjutkan ibadah kita di luar. Kita beribadah dalam studi kita, dalam pergaulan kita, dalam kerjasama, dan semua aktivitas kita. Karenanya, kita mesti senantiasa menyebarkan kabar baik, memberitakan firman Tuhan melalui setiap omongan kita, menyebarkan Injil melalui setiap perbuatan kita. Muliakanlah Tuhan Yesus melalui setiap pemikiran kita. Mari sebarkan Injil. Ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Rekan muda yang terkasih, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang terluka. Dan kita punya harapan untuk pulih. Dan kita tahu Tuhanlah yang memulihkan kita. Karena itu teruslah berharap, teruslah berdoa, teruslah terbuka. Dan teruslah berproses meninggalkan yang lama dan melakukan yang baru. Berkat Tuhan mengiringi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Setiap kata
jaga iman, jaga imun, jaga sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus.